Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Kendari dengan Korsel itu sudah mulai gas-gas pelan-pelan ya. Jadi saya melihat memang ini sosok ibu yang punya prinsip melayani. Dan saya kira seorang pemimpin itu salah satu yang harus dimiliki itulah jiwa melayani. Bagaimana Anda melihat seorang dalam Bank Sulawesi Tenggara itu ya? Saya lihat dari pernyataannya tadi yang di penjelasan yang disampaikan dari Bapak, sepertinya kita sangat optimis untuk Pilgub Sulawesi Tenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa dimanapun Anda berada. Hari ini bersama saya, Sawal Adipati, dalam program acara Bongkar, sebuah program yang akan mengulas berbagai peristiwa, baik itu peristiwa politik, hukum, ekonomi, maupun peristiwa-peristiwa menarik lainnya. Dan tayangan ini menjadi episode pertama dari program acara Bongkar. Karena menjadi episode perdana, hari ini kita sudah hadirkan tamu yang sangat familiar dan sangat berkelas dalam dunia perpolitikan di Sulawesi Tenggara. Siapa beliau hari ini? Sudah ada di depan kita, Bapak Piaudu Salamajo, Ketua DPW PKS Sulawesi Tenggara. Iya, betul. Selamat datang Pak Ketua. Selamat. Terima kasih atas undangannya. Mungkin kalau nggak salah, beliau sebelum menjabat sebagai Ketua DPW PKS Sulawesi Tenggara, sebelumnya pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. 3 periode Pak. Ya, alhamdulillah. Iya, betul. Iya. Saya pernah anggota DPR Provinsi Sulawesi Tenggara 3 periode. Ya, karena masyarakat percaya gitu. Biasa sudah bentuknya 3 periode. Ya, alhamdulillah. Periode ini enggak. Periode ini saya kemarin itu ikut di provinsi juga, cuma karena saya lebih konsen memimpin partai, jadi ya kita lebih mendukung teman-teman yang lain. Oke, baik pemirsa, bersama beliau ini, hari ini kita akan mengupas terkait persiapan Partai Keadilan Sejahtera dan langkah-langkah strategisnya dalam menghadapi Pilkada serentak 2024 di Sulawesi Tenggara. Sebenarnya agenda ini kita sudah rencanakan, jadwalkan dari 4 minggu terakhir ini, namun baru terrealisasi hari ini karena kesibukan beliau yang banyak berada di Jakarta. Sehingga beliau baru sempat hari ini. Itu terkait kesibukannya Anda, apakah ada hubungannya dengan posisi Anda sebagai Ketua PKS di Jakarta, Pak Ketua? Ya, saya kira pertama-tama saya terima kasih dulu kepada Media Kendari TV ya, sudah mengundang kesempatan hari ini. Ya, terkait kesibukan atau kegiatan saya di Jakarta, memang itu ada kaitannya dengan tugas sebagai ketua partai. Memang sekarang ini kan lagi proses penjaringan kan sudah dilakukan oleh partai terkait calon kepala daerah. Terus sekarang itu proses penjaringan juga sudah kita lakukan dan sekarang tinggal pembahasan di tingkat pusat. Jadi karena pembahasan di tingkat pusat, maka seluruh calon bupati, wali kota, calon gubernur yang direkomendasikan oleh Partai Keadilan Sejahtera itu memang harus dikawal di pusat. Kenapa? Karena memang ketua DPW itu diundang untuk mempresentasikan sejauh mana kandidat yang direkomendasi ini apakah memenuhi kaidah-kaidah syarat yang ditentukan untuk kita jagokan untuk diusung oleh PKS atau tidak. Jadi itu yang menjadi ya selama ini saya juga mohon maaf pada teman-teman di Media Kendari TV yang sudah menjadwalkan sekian lama tapi alhamdulillah hari ini bisa jumpa dan bisa selesai. Terkait rekomendasi itu Pak yang Pak disampaikan tadi, sejauh ini sudah berapa rekomendasi yang diterbitkan untuk calon kepala daerah di Sulawesi Tenggara? Kalau dari 17 kabupaten kota termasuk gubernur, termasuk kalau yang gubernur 18 ya? Iya 18. Jadi dari 18 itu kita sisa yang belum itu sisa Buton Selatan, Buton, sisa 2. Oh sisa 2 ya? Sisa 2. Di Buton sama Buton Selatan? Ya Buton Selatan. Memang di Muna masih belum juga diserahkan tapi hampir selesai. Hampir selesai. Berarti bisa masih surat tugas di Muna? Muna belum. Belum ya? Biasanya masih dalam proses pembahasan di DPP, tapi sudah sedikit lagi akan mengerucut pada satu nama.
itu Kabupaten Bunga. Tapi kandidat yang kita usung itu sudah dipanggil, karena yang kita usung itu ada 3 nama. Kemudian 3 nama itu dipanggil oleh DPR dan sebentar lagi kita akan menunggu surat keputusan DPP. Biasa lah gitu. Kalau untuk gubernur sudah Pak Ketua ya? Alhamdulillah gubernur memang prosesnya kita di PKS itu kan ada panduan ya, panduan untuk penjaringan dan penjaringan calon kepala daerah. Dan memang untuk calon gubernur Sultra itu proses komunikasinya itu sebelum pemilu. Ya, sebelum pemilu terus berlanjut dan pemberian SK itu hanyalah ujung dari keputusan yang diambil dan proses yang berlangsung sampai keputusan diambil di DPP. Tapi pada prinsipnya Tapi eksekusi penentuannya sudah jauh sebelum enggak belum. Maksudnya proses komunikasinya. proses komunikasi. Jadi proses komunikasinya itu sebelum pemilu. Sebelum Pemilu legislatif. Ya. Terus berjalan dan proses yang kita lakukan itu kan diawali dari pengajuan juga dari kabupaten kota. Jadi seluruh kabupaten kota itu kita minta untuk mengajukan nama-nama. Terus setelah itu dikompilasi di DPW, terus lahirlah beberapa kandidat. Itulah yang disilaturahmi sejak sebelum pemilu. Ya, jadi kita silaturahmi, kita dalami apa yang menjadi hal yang penting ya. Karena memang kita di PKS itu asas pengambilan keputusannya itu kan harus mengacu paling tidak 2 pendekatan. Yang pertama itu asas prosedural. Nah, prosedural ini kan mencerminkan eksistensi partai. Artinya kita tidak boleh ada kandidat itu dia langsung mentang-mentang dia punya jaringan di Jakarta atau di mana, dia langsung. Nah, kita ini kan masalah eksistensi partai di kabupaten dan di provinsi. Jadi proses proseduralnya. Kedua baru asas objektivitas. Artinya kita bicara tentang sejauh mana kita melahirkan kandidat yang bisa menjawab kebutuhan masyarakat di daerah itu termasuk kita disebutkan. Itu pendekatan tadi substansial yang kita lakukan sehingga ya lahirlah keputusan itu dari DPP gitu. Itu keputusannya eksekusinya tanggal 22 Juni kalau tidak salah kemarin. Ya, kita sudah ditetapkan. Dan alhamdulillah kita langsung serahkan. Ya, untuk Ibu Tina Nurala. Ya. Untuk Ibu Tina Nurala. Oke. Iya, ini bagi kami ini sebuah rekomendasi yang diturunkan sama Ibu Tina ini cukup menarik dan istimewa sebenarnya. Apalagi kita tahu Ibu Tina itu seorang kader Nasdem. Ini seakan-akan dengan cepatnya ya. Mungkin kalau nggak salah di seluruh Indonesia mungkin rekomendasi untuk calon gubernur Ibu Tina itu seperti yang saya bilang tadi begitu diistimewakan. Kenapa sampai demikian itu? Jadi begini, memang di seluruh Indonesia PKS yang pertama kali di antara seluruh calon gubernur yang mendapatkan rekomendasi pertama Ibu Tina. Ibu Tina. Ya, makanya saya bilang seperti itu memang betul Ibu Tina. Kenapa kayak Ibu Tina? Karena komunikasi yang kita bangun seperti saya katakan dari awal tadi itu memang kita sudah mulai sebelum pemilu. Dan pastinya calon-calon gubernur di daerah lain juga kan seperti itu. Ada beberapa juga yang sudah dilakukan karena panduan PKS itu memungkinkan untuk merekrut calon kepala daerah itu sebelum pemilu. Nah, jadi itulah yang kita bangun untuk Sulawesi Tenggara. Dan komunikasi itu memang panjang karena kita juga benar-benar harus memastikan dan mengenal sejauh mana Ibu Tina Nur Alam ini ya baik dari sisi kepribadiannya sebagai seorang ibu kan ya kemudian pengalamannya di politik ya yang selama ini berkarir di politik kemudian juga menjadi ibu gubernur ya kemudian pernah juga menjadi birokrasi benar-benar kita dalami ya itu pendekatan yang bersifat individu pribadi. Nah, kita menemukan bahwa ibu ini cukup baik ya karena saya memang juga teman-teman di PKS mengenal si ibu ini kan waktu Pak Nur Alam itu jadi ketua ya. Jadi kami sering berkunjung ke rumahnya. Dia cukup familiar dan dia menerima semua orang. Dia tidak bisa membeda-bedakan ya. Kemudian yang kedua ya tentu selain dari pendekatan secara personal ke ibu juga kami melihat bahwa rupanya yang membackup sebagai tim diskusinya ini juga cukup tangguh orang-orang di sekitarnya. Jadi selain memang faktor Nur Alam sendiri sebagai gubernur 2 periode, juga di sekitar beliau itu juga dikelilingi oleh orang-orang yang mumpuni, orang-orang yang memiliki pengalaman birokrasi,
pada saat mereka Pak Nur Alam menjadi gubernur, rupanya orang-orang yang setia sama Nur Alam itu masih tetap berada di sekitar Ibu Tina, memberikan masukan, memberikan gambaran, ke jaringan dan seterusnya. Ya, ini yang kemudian melahirkan satu konsep konsep kelanjutan dari Ibu Tina ini, yaitu Bahtera Mas berlayar kembali. Nah, setelah kita coba diskusikan, kita bedah, kita menemukan satu kesimpulan bahwa wah ini cukup bagus dan bisa menjadi salah satu perhatian dari PKS yang bisa kita tawarkan kepada masyarakat Sulawesi Tenggara, bahwa usungan PKS kepada Ibu Tina dengan segala macam perangkat dan konsep-konsep pembangunan ini, itu mudah-mudahan bisa menjadi harapan yang bisa memberikan solusi terhadap kebutuhan. Nah, kalau itu kan pendekatan program atau Ya, itu ya, ya. artinya konsep keberlanjutan. Ya, konsep keberlanjutan. Ya. Dari Pak Panurali menuju ke selanjutnya mungkin program yang belum tersampaikan di zamannya Pak Panurali bisa berlanjut, ya berlanjut, dan ada bukan hanya sekedar berlanjut, ada juga konsep baru yang menurut saya ini cukup menarik. Ya, ada konsep baru yang kemarin itu yang saya cukup cermati, itu adalah konsep menjadikan Sulawesi Tenggara itu sebagai poros maritim Indonesia Timur. Ini cukup menarik menjadi kajian bagi kita, karena ini sebenarnya yang sekarang ini memang ada kecenderungan masyarakat kita itu kurang mau tertarik dengan gagasan dan ide yang disampaikan oleh kandidat. Padahal sebenarnya konsep dan gagasan yang disampaikan itu kan menjadi harapan dan akan menjadi langkah-langkah yang akan dilakukan ketika nanti. Nah, jadi itulah sebenarnya yang ya menurut teman-teman di PKS itu ini menarik itu untuk bisa kita. Kemudian yang terakhir juga tidak kalah pentingnya itu adalah kesiapan untuk memenangkan pertarungan. Karena biar juga kita punya ide bagus, gagasan ini sampai di mana, kalau juga nanti kerja di lapangan ini nggak kuat, nggak bagus, saya kira itu juga hanya menjadi hayalan. Nah, kami di PKS juga cukup mendalami kesiapan kerja-kerja di lapangan, dan tentu Pak Nur Alam juga memberikan resistensi di situ dengan pengalamannya sebagai politisi dan juga bisnismen yang harus saya lihat, wah ini langkah-langkah dan kerjanya ini, kita lihat progresnya dalam 2-3 bulan ini berhasil mengangkat posisi Ibu Tina Nur Alam itu dari di bawah 10% menjadi 20 bahkan sampai sudah 30%. Itu hasil survei yang kita dapatkan. Jadi saya berkeyakinan bahwa alhamdulillah, mudah-mudahan PKS tidak salah dalam memberikan rekomendasi dan pilihan ya kepada Ibu Tina, dan insya Allah nanti saya kira berdoa bersama mudah-mudahan bisa sukses. Menarik Pak. Iya. Ada sisi menarik yang juga saya mau kupas dalam segmen ini sebenarnya begitu. Kalau nggak salah kan PKS sebelum mengambil keputusan untuk mengusung Ibu Tina itu kan ada kader juga yang hadir dalam kancah politik. Iya. Kalau nggak salah kemarin mungkin saya sebut saja di sini. Pak Laude Ida kan, kalau nggak salah sebelumnya kan kader PKS, kalau nggak salah Pak gitu ya. Bagaimana sampai sehingga jadi begini, memang ini juga menjadi pertanyaan di beberapa kalangan dari simpatisan PKS. Waktu Pak Laude Ida ini ingin memasuki momentum pemilu legislatif kemarin, dia kan lebih banyak membuat sosialisasi baliho itu bahwa dia siap juga menjadi calon gubernur. Ya. Namun setelah pemilu kelihatannya karena pencapaian suara juga masih belum kategori baik, ya akhirnya di situ dia tidak ada lagi informasi bahwa dia mau maju, tidak ada informasi. Sementara proses untuk pengambilan keputusan usungan PKS itu kepada calon gubernur itu itu terus berjalan. Nah, setelah lahir keputusan kepada Ibu Tina Nur Alam, kemudian baru kita lihat, Pak Ida juga ternyata punya keinginan. Tapi kan tidak mungkin satu keputusan yang telah diambil oleh DPP itu kemudian bisa kita
otak-atik tarik kembali betul ya. Jadi tapi saya pikir ya tidak ada masalah ya, ini kan hak ya, hak untuk maju ya silakan saja. Oh, itu untuk calon gubernur. Oke. Kan ada opsi lain. Kalau Iya. dia tidak menjadi calon gubernur kan seperti hari ini, seperti Iya. yang sudah kita ketahui, beliau sudah pasangan dengan Lukman Abu Nawas. Kenapa? Apakah tidak ada tawaran sebelumnya untuk Laude Ida? Kan tidak ada tawaran, karena masih proses. Masih proses Nah, ya? masih sedang proses pencarian 02-nya Ibu Tina. Iya, Nah, tiba-tiba kita sudah mendengar dia juga berpasangan dengan LA. Ya, saya kira itu menurut saya itu hal yang biasa saja ya, karena memang pilihan-pilihan politik ini kan memang ada kader yang eh, dia sangat memperhatikan kebijakan-kebijakan partai, sehingga kalau dia ada keputusan partai begini dia secara otomatis dia mengatakan hormat kepada keputusan partai, kalau bukan dia berarti dia ikut. Tapi memang ada juga yang apa namanya yang punya kekuatan, mungkin kemampuan analisis sendiri, dia punya bacaan-bacaan sendiri, kadang-kadang dia memilih jalannya sendiri. Ya akhirnya dia biar tidak diusung oleh partai, yang penting dia maju gitu. Ya saya kira itu juga pilih. Ya, kita tidak bisa juga pilih. Ini pernyataannya tadi agak menarik sebenarnya. Ya, Kemudian Pak Ketua, ya, dalam proses penentuan calon, ya. biasanya dalam politik itu ada take and give. Oh, tekan. Misalnya seperti yang terjadi di Iya. Pilkada DKI, Iya, iya. Pilgub DKI, Iya. di mana PKS menawarkan membuat syarat harus calon dengan Iya. ini, sangat-sangat Pak Anies. Bagaimana untuk di Sulawesi Tenggara? Ada nggak tawar seperti itu? Di PKS itu sebenarnya memang pertimbangan take and give dalam konteks pasangan kandidat itu selalu ada di mana-mana, bukan saja di PKS, semua partai begitu. Tapi tentu saja kan semua ini kan harus mempertimbangkan chemistry antara kandidat. Misalnya 01 dengan 02 siapa. Terus yang kedua, tentu juga mempertimbangkan partai koalisi. Kira-kira partai koalisinya ini mau nggak ini menerima kalau begini kan? Nah, yang ketiga, ya faktor kemenangan. Dia harus benar-benar mempertimbangkan aspek kemenangan. Jadi 3 faktor itu dia saling berkait, itu nggak bisa terpisah. Kalaupun sudah hilang satu masih ada 2 gitu kan, faktor-faktor. Nah, di Sulawesi Tenggara sebenarnya memang secara internal ya PKS juga itu punya konsep untuk memajukan kader PKS juga sebagai calon wakil gubernur. Walaupun itu memang secara formal itu kita belum mengkomunikasikan kepada kandidat, karena kita juga tetap menunggu situasi politik dan kita mempelajari juga seandainya itu kemungkinan itu bisa terbuka, ya bisa saja misalnya berdasarkan pertimbangan yang ada. Saya terus terang lumayan respect juga dengan apa yang dilakukan oleh Ibu Tina beserta timnya dalam hal ini juga di bawah asistensi Pak Alam ya, bahwa penentuan kandidat dan strategi di lapangan itu dibangun berdasarkan asas ilmiah, pendekatan ilmiah, survei. Dan ya memang kita lihat sekarang itu kan keberimbangan kandidat kan sudah mulai kelihatan, si ini dengan ini, si ini dengan ini. Ya tentu kita ya tentu akan berbicara juga dengan Pak Alam, dengan Ibu Tina, kira-kira pasangan yang pas untuk menuju kepada kemenangan yang kita harapkan ini harus dengan siapa. Karena kita tidak ingin juga kelihatan bahwa seolah-olah maksa-maksa, ya kan, kita ingin komunikasikan semua secara baik, secara tepat, sehingga ya harapan kita ini tawaran 01 dan 02 dari Ibu Tina ini bisa diterima oleh masyarakat, bisa senang dan bergembira bersama. Ini yang menarik pada dia, apa namanya? Pas semuanya. Nah itulah, jadi di PKS Kira-kira sudah rampung atau masih dalam tahap penjajakan? Biasanya kan sudah dalam bahwa ini barang sudah bungkus. Tadi di muka. Gitu. Jadi apa ya, kalau komunikasi yang kita coba jajaki ya, saya sama-sama dengan Ibu Tina dan juga seling bertemu ya dengan Pak Alam dalam 1 minggu terakhir ini, memang sangat dinamis ya, karena
tidak mau juga kalau misalnya kita tiba-tiba menetapkan si A, ternyata dia juga di sisi lain itu menurunkan posisi 01, akhirnya surveinya menjadi menurun. Kita tidak ingin, jadi kita ingin bersama-sama itu benar-benar masih mencari figurnya ini. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Harapan kita karena juga di PKS maupun di partai lain juga kan sudah menginginkan supaya Ibu Tina Nur Alam ini segera bisa mendapatkan dua yang baik, yang tepat dan bisa Seperti menjadi instruksi Partai Golkar juga kemarin. ya, saya kira begitu instruksi ya. Golkar juga kan menginstruksikan sama juga dengan PKS, sama juga dengan Nasdem supaya sama-sama supaya Ibu ini calon gubernurnya segera mencari pasangan ya. Ini saya lihat dari pernyataannya tadi yang di penjelasan yang disampaikan dari Golkar, sepertinya kita sangat optimis untuk Pilgub Sulawesi Tenggara. Ya, insya Allah lah. Karena saya kan apa namanya ya meyakini juga itu berdasarkan ada juga intuisi politik sebagai politisi, tapi juga kita melihat dari sepak terjang di lapangan, gerakan yang dibangun, kemudian dipotret melalui hasil survei. Dan alhamdulillah berdasarkan apa namanya kesimpulan sementara kita, insya Allah ini posisinya sekarang itu sudah semakin dia teratas sekarang. Ibu Tina itu teratas dibanding calon yang lain. Itu berdasarkan survei yang kita lakukan. Bulan berapa itu? Bulan baru saja yang sekitar minggu kemarin itu. Ya, jadi ya tentu memang lembaga survei itu kan biasa dibilang wah ini tergantung siapa yang pesan kan. Tapi kan ini tidak sebenarnya kita tidak ingin mengeksposnya. Kita ingin menjadikan saya anggap ini luar biasa kalau itu karena kenapa saya anggap luar biasa karena itu barusan personalnya Ibu Tina. Ya. Ada 02-nya sebagai ya masih Ibu Tina sendiri ya. Iya. Ya kita kemarin itu saya lihat mulai mencoba untuk menjejaki Ibu Tina. Kalau kita lihat daratan wilayah daratan kayak keberimbangan wilayah itu tetap menjadi perhatian. Ya, mungkin di kepulauan bagaimana, itu terus dipelajari sehingga nanti mendapatkan keputusan yang tepat. Kira-kira begitu, insya Allah. Tadi disebutkan sudah minus 3 daerah yang berdiri berdasarkan ya. Saya lihat juga PKS ini ya untuk pilkada 2024 ini saya lihat sangat pandai dalam menempatkan dukungannya. Banyak di antara calon-calon yang sudah direkomendasikan semuanya punya potensial. Ya. Baik itu gubernur, di bawah Pak Yusra. Kemudian di Kolaka kalau nggak salah di Buendang mantan Sekda Sulawesi Tenggara. Hanya kader-kader yang semuanya punya kapasitas, punya kesiapan. Kemudian di Bombana Pak Pur ini memang apa namanya walaupun masih ada sedikit kita dinamis tapi kita komunikasinya itu sampai hari ini. Kira-kira dari hasil analisa ataupun sikap optimis PKS berapa persen kira-kira untuk pencapaian? Ya kita sebenarnya amanat Muswil, makanya kita kan ada musyawarah wilayah 4 tahun yang lalu memang sudah mendeklarasikan beramanahkan bahwa untuk pemilu kada di 2024 ini adalah secara serentak kita menargetkan memang kemenangan itu di angka 60%. Artinya dari 17 kabupaten kota 41 gubernur ya. Jadi ya inilah yang kita benar-benar saya minta kepada teman-teman di daerah untuk jangan asal mengusulkan. Jadi bangun komunikasi dengan semua, berbicara dengan mereka, terus benar-benar pastikan bahwa yang kita usung itu memang di samping menjadi harapan masyarakat juga memang memiliki kesiapan. Artinya siap untuk menang. Jangan siap habis maju langsung mundur. Itu kan gitu. Jadi benar-benar kita itu namanya usaha manusiawi. Berdasarkan kajian-kajian dan pendekatan tentu segalanya kan juga tergantung dari yang di atas kan. Tapi
secara manusiawi, pertimbangan rasional dan pertimbangan ilmiah yang kita punya, ya saya kira itu ya paling paling mungkin ya kita lakukan. Jadi artinya untuk Sulawesi Tenggara sekali Ya, lagi aman ya. insya Allah, insya Allah. Pokoknya ya kita berusaha. Insya Allah. Pokoknya ini harapan yang cukup cukup baik. Ya. Apa kira-kira yang akan dilakukan PKS ke depan untuk bisa mencapai target tersebut? Ya kan pendekatannya kan kita ada dua ya, itu proses pemenangan ya. Jadi yang pertama itu kita melebur dengan tim kandidat pasangan yang sudah ada. Jadi kita ada beberapa personel dari partai kader-kader PKS itu kita masukkan sebagai tim bersama, gabungan dari partai pengusung dan masuk dengan kandidat. Yang kedua, yang kita lakukan secara independen partai. Jadi partai itu akan bergerak konsolidasi seluruh jaringan partai yang ada, baik dari struktur provinsi, kabupaten, kecamatan sampai dengan desa, termasuk juga di dalamnya itu seluruh anggota legislatif ya, Partai Keadilan Sejahtera. Kita kapitalisasi konstituen yang selama ini bersama-sama, kita hitung baik-baik, baik-baik address ini. Nah, bisa lagi kita. Nah, jadi insya Allah seluruh konsolidasi struktural partai ini kita lakukan dengan baik, karena memang struktur partai itu adalah struktur pemenangan itu sendiri. Jadi itu ya dua pendekatan itu ya kita menyesuaikan dengan tim, kita berbagi tugas. Ya, kali tugas mana yang bisa dilakukan oleh partai dan mana yang dilakukan secara bersama. Alhamdulillah sejauh ini sih masih, walaupun belum masih proses karena kandidatnya juga semua mendapatkan rekomendasi dari partai, tapi kita sudah mulai bentuk timnya. Kemarin juga untuk dua daerah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Kendari dengan Korsel itu sudah mulai gas-gas pelan-pelan ya. Insya Allah ini Hanya itu yang bikin Pak. ya pelan-pelan Pelan sudah di angka 20 berapa tadi? sudah 30% di atas ya. Untuk pilkada Kalau konsel itu alhamdulillah. Jadi progres pencapaian angkanya oh ya, kalau di konser siapa? Rasid, Radan Radan Rasid, masih Pak Rasid, ya Rasid itu ya dia wakil bupati sekarang kan di Radan. Kalau Kota Kendari juga ya kita Giyona Subhan. Jadi ini dia benar-benar daerah yang pusat ibu kota, kemudian konsel ya sangat berdekatan dan pilkada ini benar-benar menjadi satu kesatuan itu saat kemarin kita habis udah ketemu kali itu, tinggal nanti yang lain lagi. Mungkin ini menjadi juga pertanyaan terakhir. Ini yang menarik. Banyak berkembang ini di lapangan. Iya. Hasil analisa di lapangan ya. Oke ya. Bahwa kalau idealnya untuk pasangan gubernur itu 3 calon akan menguntungkan Pak Ibu Tina. Bagaimana hasil? Gini, jadi kita kan sekali lagi kan kembali kepada pendekatan survei ya. Ya, survei. Jadi memang sampai saat ini, alhamdulillah Ibu Tina itu sudah berdasarkan survei internal yang memang sebenarnya ini kita tidak publish sebenarnya ini. Karena memang ini sudah menjadi kewajiban yang harus saya jelaskan karena memang sudah diajak diskusi di podcast ini. Saya kira alhamdulillah ya, jadi 3 kandidat yang ada sekarang ini posisi Ibu Tina itu sudah teratas. Ya, itu belum ada wakilnya itu. Itu belum ada wakilnya. Ya, jadi belum ada wakilnya karena saya melihat ya pergerakan Ibu Tina ini ke seluruh kabupaten kota itu 2-3 hari terakhir ini itu akan tuntas 17 kabupaten kota. Ya, karena masih ada kemarin itu 4 hari yang lalu saya diskusi dengan Ibu Tina dan Pak Nurhala. Dari 17 kabupaten kota itu 14 kabupaten kota sudah selesai konsolidasinya, turun ketemu dengan masyarakat dan seterusnya. Sekarang tinggal kabupaten lagi ya Kolaka Utara, Konawe Utara sama Kolaka Laut. Dan hari ini mereka sedang berada di Kolaka Utara untuk menyelesaikan 15 titik.
Jadi ini memang benar-benar bukan lagi pendekatan kabupaten, tapi sudah masuk ke kecamatan-kecamatan. Jadi tentukan ini menjawab apa yang menjadi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Apa kebutuhan masyarakat kita? Mereka tidak mau lagi hanya mendengar kandidat. Dia ingin melihat, dia ingin berinteraksi. Dia kalau perlu dia ingin salaman dengan kandidat yang dia mau usung nanti. Jadi kalau hanya mendengar melalui medsos apa itu hanya melihat-lihat gambar-gambar, apalagi kalau diikuti. Jadi tadinya itu agak asing kita bisa menjadi putih. Nah, tapi kalau orang turun berinteraksi langsung, ingin mendengarkan aspirasi masyarakat, saya kira itulah apa namanya, seorang calon itu harus melakukan itu, karena dia tidak boleh hanya berpikir di atas meja, tapi dia harus mendapatkan respon dari masyarakat itu sendiri. Dan inilah kelebihannya, kelebihannya Ibu Tina ini bisa bisa turun, dan alhamdulillah respon masyarakat itu bukan hanya 1.000 2.000. Ya kalau dia turun itu di atas 5.000 orang. Itu apa pertemuan-pertemuan yang dilakukan selama ini. Dan Pak Ketua, selanjutnya saya akan tanyakan pandangan Anda tadi, mungkin sudah sedikit disampaikan terkait pandangannya individual. Oke, Terkait sosok Ibu Tina. oke, ya. Yang mungkin juga yang ingin saya mau tanya di sini, Bapak kan sudah 3 periode duduk Oke, ya, di DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. ya. Dan itu pasti di zamannya Pak Bu pernah. Oh iya, 2004 itu sama-sama saya kalah. Bahkan kita itu satu fraksi. Jadi beliau waktu itu memang di PAN, kita di PKS. Jadi satu fraksi, saya itu sekretaris fraksi. Dan saya yang membuat konsep promosi Panur Alam untuk menjadi ketua DPR. Waktu itu beliau hanya berhasil sebagai wakil ketua DPR. Karena saya akrab sekali dengan keluarga ini, karena saya memang sering ke rumahnya berdiskusi dengan Pak Nur Alam, termasuk dengan Ibu Tina. Itu luar biasa loh Ibu Tina itu. Jadi kalau kita tidak datang ke rumahnya, dia mencari, dia bertanya. Kemudian pelayanannya itu makan, makan saja di situ. Masa saya lihat itu, wah, capek juga saya lihat. Tapi dia tidak ada keluhan gitu. Jadi siapapun yang datang itu selalu dilayani, dan jumlahnya bukan 1 2 orang, jumlahnya 30 40 orang. Jadi saya melihat memang ini sosok ibu yang punya prinsip melayani. Dan saya kira seorang pemimpin itu salah satu yang harus dimiliki itu adalah jiwa melayani. Karena memang sifatnya kepemimpinan itu pelayanan. Ya, melayani masyarakat, melayani tamu-tamu, melayani segala macamnya. Nah itu. Yang kedua juga Ibu Tina ini saya menemukan satu jiwa demokratis. Artinya demokratisnya itu dia tidak mau mengambil keputusan secara individual. Jadi dia kalau ada hal-hal yang misalnya perlu dibicarakan penting itu selalu dia diskusikan. Jadi ada tim itu, tentu di situ ada Panur Alam, ada juga tim-tim dulu yang mantan birokrasi dulu ya Mas Panur Alam itu dia diskusikan bagaimana. Termasuk yang paling menarik itu adalah strategi bukan hanya dalam konsep mengelola pemerintahan, tapi juga ya paling juga adalah strategi untuk memenangkan pemilu. Nah ini benar-benar di backup oleh tim konsultan politik ya cukup berpengalaman, dan juga sudah pernah memenangkan Nurul 2 periode. Jadi ini digandeng lagi. Jadi kemudian masalah itu ya kemudahan komunikasi. Jadi kita kalau ingin berkomunikasi dengan beliau itu cepat sekali ya, karena pemimpin itu juga harus seperti itu. Jangan sampai sebelum dia jadi pemimpin begitu WA segala macam mudah, begitu jadi pemimpin lupa semua. Ini kan kita tidak inginkan. Makanya benar-benar secara individual juga kemudian ulet dan cukup bersemangat. Bayangkan habis dari Jakarta kemarin itu langsung dikelola tidak ulet, cukup ulet ya bertemu dengan masyarakat. Saya kira Nilainya kena sangat dekat menurut saya. ya dekat karena sudah sejak tahun 2004, karena sudah saya sangat akrab dengan mereka, termasuk anaknya juga masih kecil kan waktu itu. Oke, itu pandangan pribadi Anda. Ya, itu pribadi. Yang saya ingin tanyakan juga masih terkait pandangan pribadinya kita Pak Ketua. Nah, tapi ini yang melekat dengan tugas Anda sebagai anggota DPRD Sulawesi Tenggara saat itu, yang bersamaan dalam saat itu juga seperti Panur Alam masih mencari gubernur.
bagaimana Anda melihat seorang Pramugara Sulawesi Tenggara itu ya? Saya kira Pak Nur Alam itu cukup, ya dia kan mentor politik sekarang itu. Jadi sebenarnya saya berpendapat bahwa Nur Alam itu dia menyandang dua predikat sekarang, mentor politik dan mentor bisnis. Ya, dua. Jadi mentor politik itu artinya pada saat pengalamannya beliau itu menjadi politisi dan juga memimpin Sulawesi Tenggara, itu kalau kita lihat hasil survei tingkat kepuasan masyarakat ya terhadap kehadiran Nur Alam sekarang ini, ketika nanti dia pengaruh Nur Alam terhadap pemilu legislatif itu di atas 40%. Artinya hampir mencapai 50%. Artinya masyarakat itu dalam waktu yang panjang beliau tidak pernah muncul ke publik, tapi dampak kehadiran beliau di masyarakat itu mempengaruhi pilihan masyarakat. Itu artinya apa? Bahwa selama beliau memimpin menjadi gubernur selama 10 tahun, saya sendiri juga bukan hanya berteman, tapi juga mengontrol, kan sebagai anggota DPR kan, mengontrol penganggarannya, mengontrol kebijakannya, melihat bagaimana pergerakan dia. Yang paling fenomenal itu kan sebenarnya di masa kepemimpinan Nur Alam itu yang sangat fenomenal dan menyentuh masyarakat itu sebenarnya dua. Yang paling kelihatan menurut saya, walaupun yang lain juga banyak. Yang pertama itu dana blok grand desa yang 100 juta per desa. Jadi ini ditiru secara nasional sekarang ini. Ya, 100 juta per desa itu benar-benar sangat dirasakan oleh para kepala desa, bisa membangun infrastruktur desa, kantor desa, bisa pemberdayaan ekonomi dan macam-macam. Dan itu selama kepemimpinan Nur Alam itu ibaratnya itu distribusi keuangan kepada desa itu juga sampai gitu. Jadi masyarakat desa benar-benar sangat. Yang kedua, yang menarik itu menurut saya itu ada konsep itu melahirkan gerombolan pemimpin. Jadi mungkin bahasa kasarnya begitu, gerombolan pemimpin. Ya, gerombolan pemimpin maksud begini. Pemimpin yang di masa kepemimpinan Nur Alam itu harus lahir pemimpin-pemimpin. Bagaimana caranya? Salah satu pendekatannya itu adalah pendekatan pendidikan. Makanya beliau bekerja sama, namanya dulu itu program pendidikan, ya program pendidikan, bantuan pendidikan kepada masyarakat Sulawesi Tenggara ke salah satu perguruan tinggi. Itu setiap tahun 1000 orang yang dimasukkan untuk dibiayai. Jadi Pak Nur Alam punya konsep kerjasama dengan universitas itu, kemudian punya konsep kerjasama dengan seluruh pemerintah di kabupaten kota. Setengahnya itu di backup oleh pemerintah provinsi, setengahnya itu diambil dari kabupaten kota Sulawesi Tenggara. Nah, anak-anak kita yang punya minat pendidikan itu disekolahkan bisa sebanyak 1000 orang. Setiap tahun itu dibiayai. Nah, jadi itu menjadi menarik dan sekarang ini sudah melahirkan master, kalau saya tidak salah datanya sekitar 400-an master, kemudian doktor itu sudah kurang lebih 50-an. Artinya ini program-program yang sudah dibangun pada Pak Nur Alam di tahun 2007, misalnya 2007, dari segi pembangunan manusianya, pembangunan SDM-nya tadi ya, kemudian pembangunan ekonominya. Ini berarti dia sudah meletakkan Sulawesi Tenggara ini untuk menuju Indonesia Emas 2045, dan itu sangat relevan kalau dari seperti apa yang Anda jelaskan tadi, Pak. Ya itulah kan konsep. Dulu kan konsepnya Bahtera Mas. Sekarang kan konsepnya Bahtera Mas berlayar kembali. Artinya ini konsep keberlanjutan dari kepemimpinan sebelumnya. Dan saya lihat Ibu Tina ini selama menjadi anggota DPR 10 tahun. Ya, 10 tahun. Program-program yang ditelurkan itu lebih banyak kepada menyentuh dunia pendidikan. Bantuan beasiswa mulai dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Itu selama 10 tahun itu terus jadi konsentrasi untuk pengembangan sumber daya manusia itu benar-benar kelihatan, termasuk juga di dalam konsep Bahtera Mas berlayar siap berlayar. Katanya itu perlu dilanjutkan karena untuk karena ini sangat relevan. Ini sangat relevan dengan Indonesia Emas menurut saya. Salah satunya bagaimana membangun pembangunan kesejahteraan manusia Sulawesi Tenggara, kemudian pembangunan SDM-nya, pembangunan ekonominya, kan 4 pilar itu ya. Dan saya kira Pak Nur Alam sudah memulai dari awal itu. Kemudian alhamdulillah. Jadi ya apa yang disampaikan oleh Bu Tina Nur Alam pada saat penyerahan SK PKS itu dengan penjelasan visi dan misinya, aspek pendidikan, aspek kesehatan, kemudian aspek kesejahteraan masyarakat. Kemudian satu yang menarik itu adalah poros
Maritim Indonesia Timur, Poros maritim Indonesia. dia yang menggabungkan antara potensi sumber daya mineral dengan sumber daya kelautan, perikanan dan kelautan. Saya kira ini hal yang walaupun mungkin sudah lama kita kenal, tapi dalam struktur konsep pemikiran untuk Sulawesi Tenggara ini masih baru. Dan saya kira ini penggabungan yang menarik dan mungkin bisa menjadi hal yang ditawarkan untuk kesejahteraan masyarakat kita. Kira sangat Ya, sesuai dengan kondisi geografis. oh ya, sangat sekali ya. Yang sebagian besar juga Ya, lautan. ya, betul. Ya. Ya, sekira. Kira terima kasih Pak Ketua. Alhamdulillah saya terima kasih ini sudah diundang di Media Kendar Ini TV. luar biasa sekali ini Pak Ketua. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Semoga. Ya. Oke pemirsa, itu tadi diskusi kita bersama Ketua PKS Sulawesi Tenggara. Kita akan bertemu kembali di program Bongkar di episode selanjutnya. Amin, amin.